Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah langkah terakhir dalam pembuatan jadwal ujian. Nah, di video sebelumnya kita sudah menjelaskan terkait membuat bank soal dan juga draft ujian. Sekarang, silakan teman-teman sekalian klik menu ujian, lalu pilih bagian jadwal. Pada halaman menu jadwal ujian ini, silakan klik ikon tambah berwarna biru untuk menambahkan jadwal ujian. Nah, pada pop-up window yang akan tampil, teman-teman silakan mengisi dan melengkapi informasi jadwal ujiannya. Sebagai contoh, pada kolom nama jadwal ujian, saya akan memberikan nama ujian tengah semester informatika kelas 7 2023. Pada kolom tanggal mulai dan selesai, silakan dipilih sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Misalnya kita pilih hari Senin. Sementara untuk kolom jam mulai dan selesai bisa diisikan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan. Misal, di jam mulai saya atur pukul 8 dan selesai pukul 13 siang. Maka ujian tersebut secara otomatis akan terbuka oleh sistem dan dapat dikerjakan atau tertutup berdasarkan waktu yang sudah kita tentukan sebelumnya. Jadi untuk waktu ini, meskipun jam mulai dan selesainya katakanlah kita masukkan angka di pukul 8 sampai dengan pukul 16 sore, itu hanyalah pengaturan untuk ujian tersebut ditampilkan dan ditutup. Sementara untuk durasi pengerjaannya tetap mengikuti pengaturan pada draft ujian yang kita buat sebelumnya. Untuk kolom tahun pelajaran, silakan dipilih tahun pelajaran yang aktif. Di sini 2023 dan 2024. Untuk kolom draft, silakan pilih draft ujian yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini saya pilih STS Informatika. Pada kolom pengawas, silakan pilih guru yang akan mengawas pada ujian nantinya. Pada kolom ruang ujian, silakan pilih ruang ujian yang akan digunakan. Untuk jenis ujian, karena masih tengah semester, silakan pilih PTS atau penilaian tengah semester. Kemudian yang selanjutnya adalah stretch. Jika stretch diaktifkan, maka halaman ujian akan tampil secara full screen. Untuk kolom AFK timeout, ini merupakan pelanggaran ketika siswa membuka tab baru pada saat mengerjakan ujian. Misal kita menginputkan angka 2, ketika siswa membuka tab atau jendela baru lebih dari 2 detik saat mengerjakan ujian, maka itu akan dihitung sebagai satu pelanggaran. Dan untuk maksimal pelanggaran, ini adalah seberapa banyak siswa keluar dari aplikasi. Misal kita menginputkan angka 3, dan ketika ujian siswa keluar dari aplikasi sebanyak lebih dari 3 kali, maka sistem akan secara otomatis menyelesaikan ujian secara paksa. Untuk kolom status, pastikan untuk diaktifkan. Untuk kolom token, jika teman-teman ingin menambahkan atau mengaktifkan security tambahan pada ujian, silakan tokennya diaktifkan. Untuk kolom show point, jika ingin menampilkan hasil nilai ujian langsung jika siswa sudah mengerjakan ujiannya, bisa diaktifkan. Jika tidak ingin menampilkan nilai ujian, bisa diabaikan saja. Nah, untuk multi login, jika ingin siswa bisa mengakses akunnya lebih dari satu perangkat, silakan aktifkan fitur ini sehingga tidak akan ada fitur reset sesi atau ujian pada siswa. Nah, jika semuanya sudah selesai kita atur, jangan lupa klik tombol tambah. Dan jika sudah berhasil, silakan reload atau refresh halaman browser teman-teman sekalian. Sekarang jadwal ujiannya sudah jadi, namun belum ada peserta yang masuk dalam jadwal ujian tersebut. Jadi silakan klik tombol berwarna merah untuk menambahkan peserta. Kemudian klik tombol biru untuk tambah peserta. Nah, pada pop-up window ini silakan teman-teman mengatur kelas dan siswa mana saja yang akan mengikuti jadwal ujian kita. Contoh, saya akan pilih siswa dari kelas 9. Pada kolom tingkat di sebelah kanan, saya pilih tingkat 9. Untuk kolom kelas, saya akan filter lagi menjadi kelas 9A. Nah, jika sudah, silakan klik tombol 2 anak panah ke atas untuk menambahkan siswa dari kelas yang sudah kita pilih tadi. Silakan diklik tombol simpan untuk menyimpan hasil settingan peserta ujian teman-teman sekalian. Dan disclaimer aja, pada menu peserta ujian ini kita bisa menambahkan peserta ujian dari kelas yang berbeda-beda, tidak mesti dari kelas yang sama. Nah, silakan di refresh untuk melihat informasi yang sudah berubah statusnya. Nah, sekarang muncul informasi bahwa belum membuat soal. Silakan klik tombol merah untuk membuat soal ujian dari draft yang sebelumnya sudah kita pilih.
pada pop-up window akan muncul notifikasi bahwa tindakan pada saat generator soal akan mengatur ulang semua data soal dan nilai yang sudah ada. Jadi pastikan saat teman-teman melakukan generator soal, dilakukan secara hati-hati. Nah, itu tadi adalah langkah-langkah untuk membuat jadwal ujian. Untuk selanjutnya yang akan kita bahas di video berikutnya adalah tentang overview pada jadwal ujiannya dan juga terkait pengesoran nilai pada tiap nomor soal. Sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.